Gimana sih caranya kita pakai skor UTBK di jalur mandiri? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk kerja di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak-kakak di sini, Kami tunggu ya. Eits, ada kelas baru nih di GP Media untuk Mandiri, Unpad dan juga UGM. Kalian bisa dapetin paket tryout dan juga kelas online mulai dari harga 25.000 aja dengan ratusan soal prediksi. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Siapa nih yang udah nonton video kemarin yang kita upload tentang seleksi mandiri dan juga mana aja sih PTN yang membuka jalur mandiri untuk skor UTBK? Nah, kemarin juga mungkin teman-teman ada yang tanya ya, kayak Kak, ini pakai skor UTBK tuh gimana sih teknisnya? Apa kita langsung ngasihin aja hasilnya atau gimana nih? Bahkan kan sekarang kita belum pengumuman gitu ya, sedangkan daftar mandiri itu udah dimulai dari sekarang. Jadi di jalur seleksi mandiri tahun ini masih agak sama kayak tahun yang kemarin gitu ya. Ada jalur baru yaitu jalur pakai skor UTBK. Jadi teman-teman mungkin kalau yang kayak aduh aku agak nggak keburu nih Kak kalau misalnya belajar lagi untuk tes tulis, jadi maunya nunggu hasil UTBK aja karena aku ya percaya gitu ya, aku pede kalau hasil atau skor UTBK aku tuh bagus gitu. Nah, ini teman-teman yang berpikiran seperti ini boleh banget untuk daftar skor UTBK di jalur mandiri karena ada kuotanya di beberapa PTN gitu ya. Terus untuk teknisnya itu gimana sih Kak? Teknisnya itu ini kita lihat dulu dari jadwal. Nah, teman-teman kan mungkin kalau misalkan mau daftar mandiri pasti cari tahu dulu kan ya jadwal, misalnya mau ke PTN Unpad misalnya. Nah, Unpad ini jalur mandirinya bukanya dari tanggal berapa sampai berapa sih pendaftarannya gitu ya. Untuk yang skor UTBK ya. Atau misalnya teman-teman mau daftar ke IPB atau misalkan mau daftar ke UI, ke UGM, ke Brawijaya. Nah, teman-teman lihat dulu dia daftarnya bukanya sampai kapan. Jadi ini cara pertama ya teman-teman ya, dicari tahu dulu. Nanti teman-teman coba lihat tanggalnya, dipastikan dengan tanggal pengumuman UTBK. UTBK itu kan pengumumannya 23 Juni ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, pendaftarannya itu dibuka dan ditutup sebelum hasil UTBK keluar, sedangkan teman-teman pengen nih ya gitu ya ikut skor UTBK jalur mandiri, ya berarti teman-teman nanti ya biasanya akan diminta untuk mengisi nomor SBM kalian, nomor UTBK kalian. Kan pasti ada ya nomor peserta di kartu peserta kalian. Nah, itu dicantumkan di sana. Jadi nanti ketika teman-teman diseleksi sama PTN-nya ya, itu proses seleksinya itu pasti akan melewati tanggal UTBK. Oke, kita misalin aja nih teman-teman ya. Satu PTN nih, PTN A, dia buka pendaftaran mandiri untuk skor UTBK dari tanggal misalnya 10 Juni ya sampai tanggal 20 Juni. Berarti belum pengumuman UTBK kan? Karena pengumumannya tanggal 23. Nah, biasanya kalau dia sebelum UTBK ya, itu bakal diminta nomor UTBK kalian, nomor peserta. Jadi nanti teman-teman masukin nomornya, terus seleksinya itu akan dilaksanakan setelah tanggal 20 tadi. Nah, nanti mereka akan lihat nih si PTN A ini apakah teman-teman lolos di SBM atau enggak. Misalnya teman-teman ternyata lolos di SBM, SBM-nya kampusnya PTN A atau bukan. Kalau teman-teman ternyata lolos di SBM dengan PTN yang sama kayak mandiri, biasanya yang mandirinya auto nggak lolos. Jadi teman-teman udah diterima dari jalur UTBK gitu ya. Tapi kalau misalkan UTBK-nya ini dari kampus lain keterimanya, ya PTN A ini mungkin akan memberikan kesempatan buat teman-teman di jalur mandiri, tapi biasanya sih nggak terlalu diprioritaskan kalau udah lolos UTBK gitu ya. Jadi seperti itu kalau misalkan mereka pendaftarannya itu ditutupnya sebelum keluar hasil UTBK. Kalau yang setelah hasil UTBK-nya keluar gimana Kak? Ya itu lebih gampang lagi malah.
ya. Kalau misalnya teman-teman ikutan mandiri PTN B misalnya ya, dia dari tanggal 10 Juni sampai 25 Juni nih pendaftarannya. Teman-teman dapat hasil UTBK tanggal 23 kan? Ini bisa teman-teman daftar dari sekarang, bisa boleh ya, atau teman-teman mau nunggu hasil UTBK dulu nih. Kalau teman-teman nunggu hasil UTBK berarti kan tanggal 23 ya, berarti masih ada waktu sekitar 2 hari untuk mempersiapkan. Misal UTBK-nya nggak lolos, teman-teman mau ke mandiri ini, nah itu persiapannya cuma 2 hari gitu. Jadi ada plus minusnya sih teman-teman ya, tinggal kalian pikirin aja sekarang mau ambil jalur yang mana, oke? Nah itu yang pertama ya teman-teman, jadi ngecek dulu jadwalnya, terus teman-teman sesuaikan dengan jadwal pengumuman UTBK. Yang kedua teman-teman ya, selain jadwal, kalau tadi kan sangat administratif ya. Nah yang kedua ini pastinya teman-teman harus tahu skor ideal yang diterima di PTN tersebut untuk jalur mandirinya berapa. Sebenarnya kalau jalur mandiri lewat skor UTBK ya teman-teman, melihat skor idealnya tuh kurang lebih sama kayak UTBK sebenarnya. Ya jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak, apakah skor UTBK untuk jalur mandiri itu lebih rendah daripada kita ikutan SBMPTN? Jawabannya enggak. Sama aja teman-teman ya. Misalnya nih ya, teman-teman ikutan UTBK, terus kan teman-teman mungkin belum rezeki nih. Ya kita analisis dulu kenapa teman-teman nggak lolos di UTBK. Biasanya ada 2 hal. Satu, sebenarnya skor kalian itu tinggi ya, tinggi misalnya 700-an gitu ya, tapi nggak lolos. Kenapa? Oh mungkin jurusannya itu terlalu ketat, banyak peminatnya, jadi skor kalian 700 tapi mungkin yang daftarnya di atas kalian tuh lebih dari 700 semua, jadi kalian nggak lolos di jurusan tersebut gitu. Atau yang kedua, memang skor kalian itu kurang cukup ya, kurang cukup di jurusan tersebut gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya nih Kak, kita mau pakai skor ini di jalur mandiri skor UTBK, berapa idealnya? Ini teman-teman harus agak analisis dulu ya. Yang pertama teman-teman bisa analisis dari jurusannya. Kalau saran aku ya, ini boleh banget nih teman-teman ya, boleh banget jurusan dan PTN-nya itu berbeda dari UTBK. Boleh ya. Misalnya teman-teman mau cari yang lebih sepi peminatnya atau yang grade-nya di bawah waktu kalian UTBK gitu kan. Kalau kalian pilih yang sedikit di bawah UTBK, berarti minimal skor UTBK-nya juga bakal turun. Misalnya teman-teman di UTBK pilihnya UI gitu ya, terlalu tinggi nih 700, nggak nyampe ternyata di UI. Ya udah kalian pilih yang agak di bawah UI, misalnya ke UPI gitu ya. Itu bisa jadi skor kalian cukup gitu kalau di UPI gitu ya. Jadi teman-teman coba analisis dulu mulai dari jurusan dan juga PTN-nya. Tapi kalau misalnya Kak, aku pengen tetap coba lagi di univ yang sama, jurusan yang sama, boleh juga. Cuman ya resikonya nggak akan jauh berbeda sama kayak UTBK gitu ya. Jadi teman-teman tadi yang pertama dari mulai jadwalnya, dan yang kedua itu dari skor kalian, idealnya berapa. Idealnya ini beda-beda tergantung PTN-nya ya. Terus kalau misalkan mau dibilang idealnya secara keseluruhan berapa sih, kalau saran aku buat teman-teman yang mau ikutan skor UTBK di jalur mandiri, seenggaknya masih di angka 600. Karena kalau misalkan di bawah 600, misalnya 550 tuh itu udah susah sebenarnya ya. Jadi saran aku di 600 lah ya. Itu masih bisa diusahakan di skor UTBK jalur mandiri. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya cuma 2 hal, tapi itu penting banget buat menstrategikan kalian di jalur mandiri, karena beberapa PTN atau bahkan PTN-PTN yang sangat favorit gitu ya, kuota mandirinya itu lebih banyak nih di tahun ini. Jadi ya teman-teman bisa dibilang peluangnya semakin banyak untuk ikut jalur mandiri. Cuman nih untuk skor UTBK pasti peminatnya itu banyak. Karena kalau kalian nonton di video kita sebelumnya ya, itu udah kakak jelasin kalau skor UTBK itu instan. Jadi banyak orang-orang yang pengen cari yang lebih mudah gitu ya, daripada harus tes tulis lagi gitu. Dan teman-teman ada beberapa PTN, salah satunya itu Brawijaya gitu ya. Nah UB ini dia melihat akreditasi sekolah ya. Jadi ada beberapa PTN yang masih sama seleksinya itu mirip SNMPTN untuk skor UTBK jatuhnya. Karena kan teman-teman nggak tes lagi tuh ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman strategikan lagi, dan semoga kalian bisa menemukan jalur yang tepat untuk skor UTBK kalian nanti. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, and see you in the next video. Dah. Kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout mulai dari 15.000. Kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.